teman-teman semua, apa kabar? Jadi di video kali ini gue mau berbagi pengalaman gue tentang K1 visa ataupun visa fiancé ataupun juga visa tunangan. Apa sih visa tunangan ini? Jadi visa tunangan ini adalah visa yang diajukan oleh WNA atau warga negara asing, warga negara Amerika, citizen, untuk membawa calon pasangannya masuk ke negaranya untuk menikah di sana, begitu. Jadi semoga informasi yang gue sampaikan di video ini boleh bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, untuk langkah awal, kalian bisa putuskan atau mengambil keputusan sama pasangan kalian apakah mau mengerjakan semuanya sendiri atau menggunakan agen. Nah, kalau di case gue sama tunangan gue waktu itu, kami memutuskan untuk memakai agen ya. Nah, untuk websitenya gue akan kasih tahu nanti di description box, kalian bisa cek ke sana. Nah, jadi tapi semuanya walaupun memakai agen, segala sesuatunya tetap kita kerjain sendiri begitu. Jadi mereka hanya memberikan kayak langkah-langkah apa aja, dokumen-dokumen apa aja yang harus kalian persiapin, lalu setelah itu mereka baru bantu untuk submit koreksi seperti itu untuk dicek satu persatu filenya apa aja yang dibutuhkan, sudah benar atau belum. Nah, baru abis itu mereka yang kirim ke immigration. Nah, sebelum kalian mengajukan K1 visa ini, penting untuk mengumpulkan semua dokumen-dokumen seperti foto dan juga tiket perjalanan si tunangan kalian nanti, karena itu akan diminta. Itu adalah menjadi salah satu dokumen yang harus disubmit waktu kalian interview nanti, itu akan dicek. Jadi penting sekali untuk memang harus ada pertemuan sebelumnya supaya akan ada bukti seperti itu, apakah hubungan yang kalian jalani itu real atau tidak. Nah, langkah pertama yang harus kalian dan juga tunangan kalian lakukan adalah harus mengajukan form I-129. Nah, jadi petisi ini memang harus diisi. Di situ ada banyak data-data yang harus kalian lengkapi tentang data diri kalian ataupun tunangan kalian. Di situ semuanya harus kalian cantumkan lengkap, jangan ada yang salah untuk diisi. Karena itu akan berpengaruh nanti dengan form DS-160 yang akan kalian ajukan nanti untuk dibawa ke immigration yang ada di Jakarta. Nah, setelah kalian sudah mengisi form ataupun tunangan kalian sudah mengisi form I-129, itu tunangan kalian akan mengirimkan form tersebut ke immigration yang ada di Amerika. Nah, setelah disubmit, tinggal menunggu waktunya. Kan kalau case yang basic dari pengalaman gue waktu itu, karena prosesnya setelah COVID atau that's during the COVID, proses waktunya masih memakan waktu sekitar 12 bulan kurang lebih ya, 12 bulan. Jadi waktu itu tunangan gue submit di bulan Juli 2022, kemudian baru mereka approve 1 tahun kemudian di bulan yang sama. Setelah menunggu 12 bulan, 1 tahun, gue harus masih menunggu lagi untuk mendapatkan NVC case number. Itu muncul setelah 2 bulan. Jadi sekitar bulan September gue udah dapat, tunangan gue dapat email untuk NVC case number. Lalu setelah itu sempat ada transit, kemudian setelah 2 hari kemudian that case is ready. Setelah itu
gue mendapatkan email dari embassy yang ada di Jakarta untuk menyiapkan segala sesuatunya termasuk medical check up ya. Jadi gue harus medical check up. Pada waktu itu gue ambil medical check up yang ada di Bintaro. Memang ada rumah sakit tertentu yang diajukan dari immigration, karena memang kenapa? Karena dokumen yang setelah nanti udah medical check up, dokumen tersebut langsung dikirim dari rumah sakit. Jadi dokumen itu nggak kita bawa, hasil check up pemeriksaan itu kita nggak bawa, tapi langsung dari rumah sakit dikirim ke embassy-nya. Jadi ya biar nggak ada hal-hal yang mungkin mereka pikir kita akan membuat fake information seperti itu. Jadi memang harus medical check up, kemudian setelah semuanya lengkap, barulah ada jadwal interview. Nah, untuk jadwal interview ini memang kita yang harus bikin ya, kita yang harus menyesuaikan tanggal berapa yang available. Nah, jadi setelah gue udah medical check up, baru gue membuat schedule appointment untuk interview di Jakarta. Nah, sebelumnya kalian harus sudah melengkapi form DS-160. Nah, dari form itu immigration akan mencocokkan dengan form yang tunangan kalian sebelumnya sudah isi, yaitu form I-129. Itu mereka akan cocokkan apakah data yang kalian isi itu sama atau berbeda ya, karena itu akan mempengaruhi ketika interview nanti apakah hubungan kalian ini benar-benar real atau fake seperti itu ya. Jadi sebelumnya memang harus sudah diisi form DS-160 tersebut. Nah, untuk dokumen yang harus dipersiapkan adalah kalian harus membawa confirmation DS-160. Jadi setelah kalian sudah mengisi form tersebut, kalian ada confirmation number-nya, itu harus kalian bawa. Kalian harus tunjukkan nanti di kantor embassy yang ada di Jakarta. Kemudian yang pasti kalian harus membawa pasport yang masih lama expirednya. Kemudian membawa foto 5x5 sebanyak 2 lembar. Lalu birth certificate yang original ya, yang original. Kalau misalkan birth certificate kalian sudah ditranslate, that's good. Tapi kalau misalkan belum, kayak gue mesti translate ke sworn translator untuk dibawa ke embassy. Lalu kemudian ada appointment page-nya. Jadi di situ setelah kalian membuat schedule appointment, kalian harus cetak, kalian harus print tersebut untuk dibawa juga. Lalu kemudian harus membawa payment proof atau bukti pembayaran ya. Lalu kemudian yang dibawa adalah form I-131. Nah, form ini bukan kita yang menyiapkan, tetapi tunangan kalian. Nah, sebenarnya mungkin bisa saja tunangan kita yang kasih dari Amerika lalu kita cetak di Indo. Tapi karena untuk memastikan hubungan gue dan tunangan gue ini real, jadi dokumen tersebut itu langsung dikirim dari Amerika ke Indonesia. Ya. Jadi memang benar-benar di-sealed, kita belum buka. Yang buka nanti pegawai yang ada di embassy yang mencek itu semua. Jadi masih rapat, tertutup dokumen itu ya, tidak dibuka-buka. Jadi tidak ada fake di sana. Kemudian yang jelas ada evidence of relationship ya. Jadi seperti foto, seperti bukti teks, the WhatsApp, seperti itu ya. Momen-momen yang kalian sudah buat ketika bertemu itu penting sekali untuk diabadikan. Makanya dari awal gue udah bilang setiap momen itu harus kalian capture, karena itu bisa kalian bawa untuk jadi bukti
bukti ya untuk ditunjukkan ke immigration embassy yang ada di Jakarta. Nah, di sini gue mau sedikit cerita pengalaman gue menjelang interview di kantor imigrasi yang ada di Jakarta. Pada waktu itu schedule appointment gue di jam 9.45 hari Kamis pada waktu itu. Lalu setelah gue datang, gue sudah melihat antrian dari jauh beberapa orang yang mau diinterview juga. Nah, jadi mungkin beberapa orang bukan hanya visa K1 tapi visa yang lain seperti visa turis ataupun student visa ya, makanya banyak orang yang antri di sana. Nah, gue masih menunggu 1 jam. Setelah itu antrian berjalan. Nah, nyampe di sana ternyata nggak cuma gue yang ngurus visa K1, ada teman gue yang satu. Dia juga mau interview K1 visa, kami berdua di sana. Nah, setelah itu kami masuk ke kantor imigrasi. Di situ dokumen harus dikasih ke petugasnya, mereka cek semua satu-satu, termasuk form yang tunangan gue kirim langsung dari Amerika. Dia buka, dia cek formnya bener atau enggak, kemudian dia suruh gue nunggu. Habis itu dipanggil untuk sidik jari, kemudian nunggu lagi. Setelah itu dipanggil untuk interview. Ya, untuk interviewnya sendiri, pertanyaan yang diajukan ke gue nggak banyak, cuman 3 atau 4 kalau nggak salah ya, gue sedikit lupa. Dan pertanyaannya salah satunya adalah pekerjaan tunangan kita tuh apa di Amerika. Nah, jadi kalian harus tahu pekerjaan tunangan kalian tuh apa yang dikerjakan gitu, pekerjaan tetap apa. Jadi memang itu harus pertanyaan penting yang harus dijawab. Dan kemudian juga petugas minta bukti foto-foto. Dia lihat beberapa, setelah itu sudah dicek-cek, kemudian petugas memberikan kertas berwarna putih. Dia bilang, "Congratulations, your visa is approved." Ya, jadi praise the Lord, puji Tuhan. Gue senang banget. Jadi semua penantian, usaha nggak sia-sia. Ya, jadi semuanya semuanya diterima begitu, berjalan dengan baik walaupun agak sedikit lama untuk menunggu prosesnya satu persatu. Dan menurut gue sih yang paling sulit adalah mengumpulkan dokumen-dokumen yang harus dibawa ketika interview. Itu basic dari pengalaman gue yang menurut gue agak sedikit rumit ya untuk mempersiapkan itu semua. Nah, jadi begitulah pengalaman dari proses K1 visa dari pengalaman gue. Semoga video ini bisa membantu kalian yang lagi mencari informasi, bisa menolong kalian. Kalau misalkan kalian mau bertanya juga boleh banget untuk dibuat di kolom komentar, nanti gue akan jawab pertanyaan kalian. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian pejuang dari K1 visa. Terima kasih sudah menonton. Bye.